Salam sehati sejiwa dalam Kristus. Dalam katekese ini akan dibahas tema tentang media sosial dan katekese zaman now di dalam Gereja Katolik. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Apabila kita mendengar kata-kata tentang media, tentu dalam benak kita selalu berkaitan dengan realitas dunia maya atau teknologi informasi. Saat ini, di mana perkembangan zaman semakin cepat dengan akses-akses tatanan kehidupan serba terdigitalisasi, tentu pola pikir dan perkembangan mental dan masalah-masalah yang dihadapi semakin kompleks. Apa yang dihadapi dunia saat ini juga menjadi pengamatan gereja. Media yang sering digemari oleh berbagai kalangan adalah media sosial, yang berarti media internet yang diprasaranai oleh aplikasi atau link yang bertujuan mengunggah tulisan, foto atau video dengan tujuan bersosialisasi. Dengan perkembangan itu, apakah gereja menanggapi secara positif atau negatif terhadap perkembangan zaman ini? Tentu keadaan ini menjadi dimensi yang diamati dan direfleksikan oleh gereja. Lalu, apa pandangan gereja serta praktik-praktik pastoral yang perlu dikembangkan berkaitan dengan media sosial saat ini? Apakah memandang secara positif atau negatif? Bagaimana penilaian terhadap aktivitas sosial dan umat? Serta bagaimana peran gereja mewujudkan penilaiannya itu untuk strategi pastoral yang efektif? Pertanyaan ini akan mengantar pada pemahaman tentang peran pastoral gereja yang memungkinkan gerakan yang sesuai dengan zaman now. Media pada zaman Yudaisme abad pertama, sekitar Yesus. Dalam studi biblis tentang Perjanjian Lama atau Baru, sering mengafirmasi teks-teks berdasarkan tulisan dari kumpulan teks yang dikenal dengan nama Dead Sea Scrolls, gulungan tulisan dari Laut Mati. Tulisan-tulisan ini mewariskan pemahaman dan pengalaman kehidupan dalam masa Daud atau Salomo. Tulisan-tulisan itu terkadang juga menjadi sumber yang berkaitan dengan kata-kata Yesus seperti dalam khotbah di bukit pada perikop tentang sabda bahagia. Perikop itu juga ditemukan dalam Mazmur di mana ada beberapa sabda bahagia, Beatitudes, yang menjadi dasar dalam pewartaan yang muncul di dalam Perjanjian Baru. Metode tulis-menulis telah menjadi wadah untuk mengekspresikan sikap hidup, dan Beatitudes itu menjadi contoh pewartaan tentang kebaikan. Mengapa ada pewartaan tentang kebaikan? Tentu ada latar belakang kejahatan. Mengapa Yesus mewartakan sabda bahagia? Karena ada banyak pendosa yang perlu bertobat. Sarana-sarana melalui tulisan memang dibutuhkan. Manusia makhluk sosial membutuhkan sarana untuk mewartakan apa yang dikehendakinya. Apabila dilabeli dengan sebutan zaman ini, Dead Sea Scrolls akan menjadi media yang viral. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus tentu menggunakan media-media yang ada di sekitarnya. Budaya tulis-menulis merupakan adat kebudayaan besar sepanjang sejarah. Pengalaman orang Yahudi dalam pendidikan tidak dapat diragukan lagi karena ada tradisi-tradisi yang tertulis dan lisan. Apabila dilihat ke belakang pada zaman-zaman Mesopotamia dan Mesir pada akhir milenium ketiga sebelum Masehi, di mana mereka telah mempopulerkan cara menulis berupa tulisan paku dan hieroglif, dapat dikaitkan bahwa tradisi tulis-menulis adalah kekhasan dari semua bangsa. Media-media yang digunakan seperti batu atau kertas-kertas pada masa sebelum Masehi menjadi populer, bahkan dalam perkakas-perkakas yang dapat dijumpai seperti sampai hari ini seperti kendi, piring, mangkuk, gelas, menjadi media tulis dan seni. Perkembangan media pun secara historis menjadi program besar bagi manusia dalam meneruskan peradaban. Sehingga, dalam peradaban masa kini, media menjadi alat penting dalam mewartakan berita-berita atau informasi baik secara benar ataupun palsu. Di samping itu, media yang menjadi rujukan itu dapat disalahgunakan. Tentu media entah batu atau kumpulan kertas yang menjadi sarana itu dapat disalahgunakan. Melalui sarana tulisan, Yesus telah menjadi bukti sejarah dalam sejarah keselamatan, bahwa tulisan yang dipasangkan untuk Yesus ketika ia disalibkan menjadi bukti ejekan atau sindiran, yang saat ini dikenal dengan nama bully. Kata-kata bully itu menjadi tanda bahwa media yang netral itu dapat menjadi sarana merendahkan orang lain. Sebenarnya media asal adalah pikiran dan hati, tetapi media tulisan itu memperkuat bukti dan menjadi ungkapan yang dapat merugikan orang lain. Dengan kata lain, media atau sarana tulisan atau pewartaan menjadi sarana mengekspresikan kebaikan dan kejahatan, positif dan negatif. Kemudian, bagaimana penilaian gereja terhadap alur efek dari media mulai dari zaman dulu sampai zaman now? Apabila dikaitkan dengan eksistensi dari Dead Sea Scrolls, tentu pewartaan yang perlu didengungkan adalah pewartaan tentang kebenaran.
Banyak konten-konten media yang terkadang membawa kepalsuan atau hoax. Tetapi perlu diingat bahwa sebagai pembawa ajaran tentang iman dan kebenaran, gereja yaitu baik para hierarkis dan awam ikut berperan serta dalam mengedepankan kebenaran dan kebaikan. Alih-alih untuk mendapatkan popularitas, dengan penuh keteguhan gereja berkomitmen untuk membuka peluang menuju ke arah kebenaran. Pada awalnya media pewartaan hanya melalui cerita turun-temurun, tetapi kelemahannya adalah ada kekurangan dalam validitas konsistensi dari isinya. Apa yang diceritakan dari sumber, belum tentu sama dengan pencerita berikutnya. Namun, dari Alkitab dan dari saksi Dead Sea Scrolls, dapat dipertanggungjawabkan otentisitasnya. Kemudian, dari otentisitas itulah bisa dinyatakan bahwa pewartaan yang disimpan dalam tulisan itu terjaga, dengan kata lain bahwa pewartaan tentang kebenaran itu tersimpan dengan baik dan berkembang. Ketika memahami dinamika perkembangan media kuno, diketahui memang media membawa dampak positif dan negatif. Namun, dalam konteks pewartaan gereja, tidak dapat ikut arus dalam ketidakseimbangan dalam pewartaan, supaya gereja tetap menjadi garam dan terang dalam pewartaannya. Gereja berbicara apa tentang media sosial? Gereja, melalui dekret tentang media komunikasi sosial Intermedifica menekankan dimensi moral dan kesadaran. Tanggapan gereja terhadap media sosial menjadi bukti bahwa gereja bersikap tanggap dan selalu memperbarui diri, Ecclesia Semper Reformanda, dalam menghadapi arus zaman. Media sosial telah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar umat dan keluarga-keluarga. Namun, gereja mendasarkan bahwa penggunaan media sosial menjadi alat untuk belajar kemanusiaan. Gereja tidak membiarkan bahwa kondisi dalam anggota-anggotanya ini menjadi sakit, karena gereja membawa perutusan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Arti, sakit itu beragam baik secara fisik atau mental spiritual. Gereja menuntun anggota-anggotanya untuk benar-benar menjadi pribadi yang penuh perhatian terhadap humanitas. Menanggapi media yang menjadi penyebab putusnya harapan, gereja mengajak untuk terus-menerus berkatekse tentang nilai-nilai positif kehidupan gereja. Ketika umat mengalami kebingungan dengan liturgi, gereja memberikan pemahaman melalui media sosial. Ketika umat mengalami kesusahan atau bencana, media komunikasi digunakan gereja untuk mengumpulkan bantuan guna membantu umat yang terkena bencana. Gereja berusaha menggali aspek media komunikasi ini untuk kepentingan bersama dan keselamatan. Namun, apa yang dilakukan gereja itu bukan pembenaran diri atau mendapatkan citra yang baik. Dari esensinya atau intinya, gereja pada dasarnya memiliki pondasi yaitu Kristus sendiri. Maka apabila ada penyelewengan yang dilakukan gereja untuk kepentingan kelompok, itu bukan gereja yang melakukan melainkan pribadi tertentu. Dalam hal ini, visi misi gereja jelas mengutamakan kemanusiaan dalam bermedia, tetapi terkadang apabila ada penyelewengan, gereja menjadi sasaran. Sebenarnya perlu diingatkan tentang hakikat gereja itu siapa dan apa makna terdalamnya. Sehingga apabila muncul masalah dalam media sosial mengenai pribadi tertentu dalam gereja, itu sebenarnya juga menjadi masalah dalam gereja. Maka dimensi komunio dalam gereja tidak bisa dilepaskan, termasuk dalam dinamika penggunaan media komunikasi. Dalam terang prinsip yang digagas Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae, Allah tetap memelihara gereja dalam dimensi yang tidak terjangkau oleh pemikiran manusia, namun tetap sebagai eksistensi atau keberadaannya menjadi penuntun ke arah kebaikan. Tuntunan itu akan terus-menerus membentuk gereja yang hadir sebagai pembimbing dari berbagai masalah berkaitan dengan penggunaan dan efek media sosial. Tentu gereja tidak lepas dari ilmu-ilmu profan yang berguna untuk menuntun anggota-anggotanya ke arah kebenaran. Sebagai contoh, gereja mengadakan rekoleksi-rekoleksi, diklat ataupun seminar tentang media komunikasi sosial. Upaya gereja untuk memperhatikan situasi umat menjadi lebih baik mengedepankan aspek kemanusiaan dan spiritualitasnya. Gereja perlu didukung dengan latar belakang yang optimis untuk melihat masalah dalam penggunaan media komunikasi. Banyak para muda yang kecanduan media sosial karena masa itu menjadi masa untuk menampilkan eksistensi diri. Namun, tidak jarang juga yang terjerumus ke dalam jebakan ke arah kejahatan atau karakter yang merugikan orang lain. Pedoman untuk mengajarkan mereka terhadap penggunaan media sosial tetap berdasarkan pada dekalog yang menjadi pedoman iman. Namun, pengingatan itu perlu didukung dari berbagai pihak untuk mendidik cara hidup sebagai umat beriman. Dalam proses kehidupan menggereja dan bermasyarakat, target menjadi sempurna sebagai umat beriman secara praktis tidak dapat terpenuhi 100%. Namun, perlu dilihat bahwa dalam zaman now ini muncul tokoh kudus seperti Carlo Acutis yang merupakan pelaku dan penggagas kekudusan karena media sosial.
Gereja mengarah kepada kesempurnaan dan dengan demikian, sikap optimis gereja dalam menghadapi hegemoni media sosial menemui harapan baru bahwa di balik media yang terkadang terkondisikan pada situasi kejahatan, ternyata membawa kekudusan. Langkah konkret. Langkah-langkah konkret untuk membuat kegiatan pastoral semakin sesuai dengan jati dirinya dalam kebenaran adalah secara praktis meningkatkan katekese yang sesuai dengan tren masing-masing kelompok kategorial. Baik kelompok kaum muda atau OMK, kelompok remaja dan anak-anak, bapak-bapak, atau ibu. Dengan kreativitas petugas pastoral yang ada di paroki atau gereja regional masing-masing, katekese akan menjadi lebih hidup. Beberapa paroki sudah menerapkan kegiatan-kegiatan yang berbasis media sosial untuk mendukung katekese. Secara digital sudah banyak website yang membuat konten tentang katekese. Kemajuan ini tidak bisa dilewatkan begitu saja. Gereja perlu bergerak dalam bidang sosial. Kekuatan media sosial yang mampu memberikan gerakan sosial menjadi sarana untuk menumbuhkan iman umat dan kesatuan gereja. Otoritas gereja wilayah gereja masing-masing sudah memiliki komisi sosial, Komsos, yang menjadi sarana untuk pewartaan iman. Komunikasi sosial penting diterapkan untuk menggugah semangat dalam partisipasi gereja. Namun, perjalanan Komsos tidak sama secara kualitas. Bagian ini sebenarnya dinamis karena berkaitan dengan komunikasi yang terus-menerus bergerak dalam kehidupan gereja baik lokal maupun universal. Maka, semangat dalam dokumen Intermirifica perlu mendapat perhatian besar karena ada visi misi pastoral yang perlu dikerjakan oleh para petugas pastoral berkaitan dengan media sosial. Pergerakan gereja akan membawa para anggota menyadari bahwa media sosial itu perlu dikembangkan untuk bertumbuh dan berkembang. Contoh kecil yang dapat dijadikan model pewartaan dalam kegiatan konkret seperti menggunakan media sosial untuk membantu warga umat gereja yang mengalami musibah. Dengan postingan yang berisi ajakan untuk membantu, tentu banyak umat lain yang merasa tersentuh. Tentu dalam praktik ini juga disertai dengan ketulusan dan tidak ada background untuk mencari keuntungan material. Moralitas menjadi dasar juga dalam mewartakan kesaksian hidup beriman. Tentu juga bahwa media sosial diatur secara terstruktur sesuai dengan kelompok kategorial yang berusaha membangun dimensi sosial spiritual. Arah yang dituju dari kegiatan ini adalah membangun kesadaran dalam praktik pastoral di dalam media sosial. Katekese dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan konteks permasalahan yang terjadi karena tanpa melihat permasalahan dalam tubuh gereja, perkembangan dalam bermedia sosial tidak akan terjadi secara efektif. Di samping itu ada cara sederhana bahwa postingan-postingan yang ditampilkan dalam media sosial seperti dalam Facebook, Instagram, WhatsApp, email, atau blog juga memuat materi yang memotivasi umat beriman untuk bergerak. Selama postingan itu tidak keluar dari spirit hidup menggereja, arah pewartaan tidak akan keluar dari jalurnya. Pewartaan justru akan mengontrol cara atau karakter dalam kehidupan menggereja. Postingan-postingan kegiatan OMK atau kegiatan kelompok lektor akan lebih berguna bagi umat yang belum mengikuti kegiatan gereja. Beberapa pengamatan seperti orang muda mengikuti kegiatan apabila ada kumpulan yang ramai, maka postingan untuk menarik perhatian juga dapat dimasukkan dalam postingan media sosial. Namun, kontrol terhadap yang spiritual adalah materi yang ada dalam kegiatan itu tetap perlu diarahkan pada pewartaan iman. Kegiatan dan media sosial itu sebagai pintu masuk untuk mengajak umat beriman berpartisipasi. Maka, pengurus media sosial dalam tugas pastoral perlu jeli dalam melihat tren yang ada dalam situasi sosial umat, sehingga pengadaan kegiatan itu menjadi efektif. Dengan demikian, sasaran terhadap cara pastoral di gereja paroki atau regional dapat mengena di dalam kehidupan umat beriman. Penutup. Ada banyak alasan untuk melihat kekurangan gereja. Tetapi pada dasarnya gereja itu persekutuan yang melaksanakan imannya secara teguh dan mempunyai perhatian yang penuh terhadap masalah dunia. Media massa sebagai sarana untuk melaksanakan iman perlu mendapat perhatian, dan apa yang telah dilakukan dalam gereja berkaitan dengan media sosial memberi jawaban sebagian dan terus-menerus akan digali dalam setiap peristiwa, rencana atau evaluasi dari gereja-gereja karena gereja selalu memperbarui diri ke arah kesempurnaan sesuai dengan terang Santo Thomas Aquinas. Dengan demikian praktik pewartaan berbasis media sosial menjadi harapan yang terus-menerus perlu dikembangkan untuk menunjukkan bahwa iman itu perlu rasionalitas yang menyadarkan iman kehidupan masing-masing umat. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin.